Selamat datang di channel Ayo Ngaji. Sebelum Anda mendengarkan, ada baiknya tenangkan perasaan Anda dan nyamankan posisi tubuh Anda. Jangan lupa disertai juga dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ingat lagi yang kemarin apa yang saya katakan, bahwa untuk menjadi kekasih Tuhan itu kita harus awali dulu dengan bersih-bersih hati. Yang dibersihkan adalah hatinya supaya bisa menjadi kekasih Tuhan, menjadi waliullah. Langkah awal adalah bersih-bersih hati. Dari apa itu? Dari semua kotoran-kotoran ya dunia ini yang disebut dengan hubbud dunya, cinta dunia, atau dalam bahasa kerennya materialisme. Bahwa ini sangat berbahaya sekali bagi hati seorang kekasih Tuhan ketika hatinya masih mencintai dunia. Kita saja orang yang bukan waliullah, santri biasa, orang biasa, ketika pikiran kita sudah dirasuki oleh materialisme, saya merasakan sudah tidak nyaman lagi kok. Kenapa? Karena dengan materialisme ini nilai-nilai moral menjadi berubah semuanya. Ya, kaidah-kaidah sosial, kemuliaan, kesolehan hilang berdasarkan materi. Sekarang kamu masih menghormati orang yang soleh dengan tulus ikhlas, ya, dicium tangannya, betul nggak? Pulangnya diamplopin entah berapa sisinya. Yang penting Anda hormati orang baik, orang soleh, orang berjasa. Nanti ketika hubbud dunya sudah menguasai hatimu, semua tolok ukur penghormatanmu kepada manusia berdasarkan materi. Kalau yang datang orang kaya dihormati, kalau yang datang orang miskin ya ya, ini semacam ini. Apalagi orang lain, orang tua saja yang sudah otaknya sudah tercemar dengan materialisme ini, dalam mendidik anak juga berdasarkan materi. Betul nggak? Siapa anak yang disanjung-sanjung setiap hari adalah yang sukses menghimpun materi sebanyak-banyaknya. Betul nggak? Namanya siapa? Ini enggak? Hasan. Padahal anaknya bukan Hasan aja, ada juga namanya Abdullah. Dia imam musola, ngajar Al-Quran di desanya, yang soleh, tokoh masyarakat, ya kan. Tapi karena miskin nggak pernah disebut-sebut kok. Namanya siapa? Karena dia miskin, dipanggilnya juga dulek. Setiap hari yang diceritakan itu anaknya yang kaya, merasa bangga. Lagi-lagi cerita Hasan. Ibu-ibu, anak yang kaya ditambah modal, anak yang miskin diinjek. Biasa itu saya tahu kok. Betul nggak? Semacam itu. Kalau yang datang Haji Carmun, sawahnya 80 hektar, dihormati luar biasa. Masuknya dari pintu depan, pintunya dibuka lebar, silakan masuk. Ya, joknya
kursinya yang kotor dibersihkan dengan sorbannya dulu, minumannya ditawarkan, minum apa, kuenya apa, semuanya keluar, biskuit dari Australia. Karena yang datang siapa? Haji Carmon. Begitu yang datang Bitarmi, dari mana masuknya? Di belakang. Saya merasakan, bukan katanya, saya merasakan sendiri. Iya, ketika saya masuk di Pamanukan sana, masuk restoran, pakai mobil kijang komando tuh, yang kijang bak tuh. Ya masuk sendiri, duduk sendiri, ngambil sendiri, makan sendiri. Begitu saya datang yang lain waktu lagi dengan bawa BMW, langsung pintunya dibukakan, kursinya disorongkan. Ya, itulah kejahatan awal materialisme itu, merusak kemanusiaan. Bebaskan dulu hatimu dari belenggu-belenggu materi itu. Nanti apa indikatornya? Kamu sudah bersih atau belum hatinya? Tolok ukurnya gampang. Ketika batu kali dan berlian sama di dalam hatimu, berarti Anda sudah bersih hatinya. Ketika uang sama koran sama-sama kertasnya, mobil Mercy dengan kaleng sama, kaya miskin sama, sehat sakit sama, disanjung dihina sama. Baru Anda bisa dianggap sebagai kekasih Allah. Ketika kita sudah melihatnya sama, tidak ada perbedaan batu dengan berlian, sama-sama batunya. Kalau orang yang masih materialisme, masih ada materi, maka kalau batu didudukin, ya kan itu. Kalau berlian taruh di kepala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berliannya dipakai buat menata kloset. Ya, sampai orang yang numpang peraknya nggak bisa berak, akhirnya keluar lagi. Nah, artinya begini, dan sudah sampaikan bagaimana kiatnya supaya Anda bisa merasakan perasaan yang sama ketika disanjung dan dicaci maki. Atau disanjung, seneng nggak? Mbak Ani dicaci maki, sakit hati nggak? Wajar, berarti masih wajar. Ya. Nah, bagaimana supaya disanjung dan dicaci maki adalah sama? Kemarin sudah saya sampaikan kiatnya adalah bahwa kenapa saya tidak tersinggung dicaci maki orang, karena saya yakin saya ini bikinannya Allah. Jadi kalau saya diberi kehebatan, yang hebat Allah, saya mau dikasih je. Ya, kalau saya ada kekurangan, yang memang Allah yang menentukan. Jadi ketika orang itu menyanjung saya, berarti menyanjung yang menciptakan saya. Ketika saya dicaci maki, berarti orang itu mencaci maki. Mbak Ani ngasih sambal goreng buat saya, maksudnya supaya dia merasakan masakan dia yang enak itu. Setelah saya makan, saya muntahkan lagi, saya caci maki, ini sambal goreng apa begini nih, masakan apa, rasanya gak berkaruan, saya caci maki. Mbak Ani mendengar saya mencaci maki sambal goreng yang dibikin dia itu, nangis nggak? Yang nangis apa? Bukan sambal gorengnya. Jadi kalau saya dicaci maki, yang marah saya sebagai makhluknya atau yang mencipta saya? Tapi itu pun saya tidak pernah melaporkan kepada majikan saya. Langsung saja saya menandakan, saya doakan, ya Allah, ampunilah mereka karena aku sudah memaafkannya. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami
dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Kalau orang itu berbuat baik kepada saya laporin. Ada hambamu yang memujimu. Jadi kalau orang memuji saya, berarti yang dipuji siapa? Kalau orang mencaci maki saya, berarti yang mencaci maki siapa? Jadi artinya itulah makanya disebut tingkat fana. Fana itu gimana sih? Artinya nggak ada, selesai, fana. Pak Tato saya kasih duit, seneng nggak? Berarti Pak Tato masih ada. Saya sanjung, seneng nggak? Berarti masih ada. Tatonya masih ada. Ya, saya caci maki tersinggung nggak? Berarti masih ada. Dikasih sakit nyaman nggak? Enggak, berarti masih ada. Ketika sakit dan sehat sama, dicaci, dimaki adalah sama, kaya dan miskin sama, ya kan? Cantik, jelek sama. Jadi semuanya adalah sudah tidak ada yang masalah mati, baru Anda disebutkan hatinya sudah bersih. Itu saja. Kemudian selanjutnya sudah paham itu? Ya, kiat-kiatnya begitu. Yang kedua, bahwa untuk mengurangi cinta dunia dari hati kita sendiri, kita mesti sadar bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, harta kekayaan ini, itu adalah sifatnya fasilitas, inventaris sementara untuk menunjang tugas Anda. Kalau bupati dikasih rumah dinas enggak? Kasih. Mobilnya, supirnya, dan semuanya. Nah, makanya Allah memberikan kepada kita harta ini juga sebagai fasilitas. Dan itu pun sifatnya sementara. Jadi apa yang kita miliki itu sifatnya adalah kepemilikan yang sementara. Namanya hak guna pakai sementara. Saya nggak perlu bukti dalil banyak-banyak lah. Dengan realitas saja, dengan bukti fakta saja. Nanti suatu ketika apapun yang engkau kumpulkan di dunia ini, nanti dibawa pulang apa ditinggal lagi? Nggak ada yang dibawa. Mobilnya nggak dibawa, nggak tinggal mana. Jadi artinya nanti hubul dunia itu bukan dunia saja, termasuk hubul akhirat juga. Jadi nanti pada akhirnya bukan kita sudah tidak ingin rumah gedung lagi, tidak ingin mobil mewah lagi, surga pun sudah nggak ingin kok. Karena yang kita rindukan adalah yang mencipta surga, bukan surganya kok. Surga makhluk seperti kita juga. Jadi nanti pada akhirnya setelah kita yakin bahwa semua harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun, rumah, mobil, sawah, ketika akhirnya kita tinggalkan lagi, ini berarti main-main atau sungguhan? Apa saja kalau akhirnya dibuang lagi namanya main-main kok. Kita dulu datang tidak bawa apa-apa dan nanti kita pulang juga tidak bawa apa-apa. Dan itu semuanya yang kita miliki secara syariat, secara fikih memang ada sertifikat tanah, sertifikat rumah, ada BPKB, iya pemilikan, tapi hakikatan semuanya itu hanya hak guna pakai sementara, tidak selamanya kok. Ya termasuk apa saja yang kita miliki, baik otak, kecerdasan, tangan, kaki, semuanya sementara. Kemudian lagi, ditambah lagi bahwa apapun yang Allah berikan kepadamu, harta benda, kekayaan, itu tidak 100% buat kamu semua. Ya, di dalam rezekimu itu ada titipannya Allah untuk orang-orang miskin dan orang yang minta-minta,
untuk orang yang sengsara dan orang yang miskin, dititipkan ke dalam hartamu itu. Kalau hak mereka belum dikeluarkan, belum menjadi milikmu. Ya, kata Tuhannya mengatakan begini, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada titipan dari Allah untuk orang-orang miskin, orang-orang yang menderita. Jadi artinya ketika ada orang miskin minta zakat sama orang kaya, jangan datang sebagai pengemis, tapi sebagai debt collector. Ngerti? Pak Haji, mana hak saya? Mana hak saya, bagian saya? Titipan dari Allah. Itu hak mereka. Jadi artinya kalau itu hak orang miskin, yang berkewajiban siapa? Orang kaya. Yang berhak orang miskin. Maka ketika orang kaya bagi zakat, apakah orang miskinnya dipanggil atau orang kayanya harus datang ke orang miskin? Nah iya dong. Ini kan aneh. Orang kaya mau keluar zakat, orang miskinnya dipanggil, suruh ngantri sampai diinjek-injek supaya banyak yang mati. Pernah dengar nggak orang ngantri zakat sampai mati? Bener begitu tuh. Iya. Apalagi diberikannya sambil dipertontonkan. Fakir miskin, yatim piatu naik panggung, terus bagi-bagi amplop salaman. Dikiranya bener gitu tuh. Menghinakan orang miskin di atas panggung dan kau menunjukkan kekayaanmu itu. Nah itulah persoalannya. Kalau hati kita belum bersih, kita tidak sadar pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan semacam itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa bertaubat kepada Tuhan dan selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah dua kali kita hidup kita ini pada fase berapa nih? Kepedulian sosial terus